Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Desi dengan NIM 08011182328010. Jadi dalam video kali ini itu saya akan memenuhi tugas dari project metode mata kuliah metode numerik, yaitu project program C++, yaitu program sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Jadi metode Gauss-Seidel ini tuh merupakan metode untuk menyelesaikan sistem persamaan lanjar yang melalui beberapa proses iterasi, yang mana pada iterasi pertamanya itu kita akan diminta untuk menginisialisasikan nilai awal atau tebakan nilai awalnya terlebih dahulu. Nah, adapun langkah-langkah dalam penggunaan pemrograman sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini memiliki dua jenis pemberhentian, yaitu yang pertama dengan menggunakan banyaknya iterasi, dan yang kedua ini dengan menggunakan besar galat atau error. Adapun algoritma pemrogramannya, yaitu yang pertama, itu kita definisikan terlebih dahulu ukuran atau ordo dari persamaan matriksnya, yaitu persamaan matriks n kali n. Lalu yang kedua, ini kita tentukan nilai atau elemen-elemen matriks A untuk matriks bagian kiri dan matriks B untuk matriks bagian kanan atau nilai kanannya. Kemudian setelah kita memasukkan atau menginputkan atau menentukan nilai dari elemen-elemen matriks A dan B, ini kita akan diminta kalau misalnya kita menghitungnya tadi berdasarkan besar galat atau error, maka kita akan diminta untuk menetapkan nilai galatnya, misalnya itu 10 pangkat minus 5, yaitu 0,00001. Nah, tapi jika kita menghitungnya itu berdasarkan banyaknya iterasi, maka kita tetapkan dulu jumlah iterasi maksimumnya itu berapa. Nah, kemudian setelah itu barulah kita diminta untuk menentukan tebakan nilai awal atau kita inisialisasikan dulu nilai awalnya untuk iterasi pertamanya. Nah, setelah kita hitung nilai tebakan atau inisialisasi awalnya tadi, itu nilai-nilainya itu bakalan digunakan pada iterasi-iterasi selanjutnya. Lalu setelah itu akan dilakukan iterasi berdasarkan rumus umum dari metode Gauss-Seidel. Nah, rumus umumnya itu dapat kita lihat di layar ini. Yang ini. Nah, setelah dilakukan iterasi, itu akan dicek. Kalau misalnya kita pakai besar galat nih, itu galatnya akan dicek apakah galatnya itu kurang dari epsilon. Kalau misalnya iya, maka dia bakalan menampilkan hasil akhir dari akar persamaannya. Tapi kalau misalnya tidak, dia bakal balik lagi ke proses iterasi metode Gauss-Seidelnya tadi. Nah, kalau misalnya kita pakai banyaknya iterasi, kalau misalnya iterasinya udah dipenuhi, iterasi maksimumnya udah terpenuhi, maka dia bakalan langsung nampilin hasil akhir. Tapi kalau misalnya belum, dia bakalan masih di proses iterasi menggunakan metode Gauss-Seidelnya. Oke, selanjutnya itu flowchart. Jadi dalam flowchart ini itu diambil dari berdasarkan langkah-langkah metode ini atau dari algoritma programnya, algoritma dari metode Gauss-Seidel ini. Jadi yang pertama itu start, ini mulainya program. Terus yang kedua ini tuh dia ada simbol jejar genjang. Jejar genjang itu sebagai simbol dari input sama output. Jadi yang pertama itu di sini kita diminta untuk input ordo matriks n kali n, lalu input elemen matriks A atau matriks bagian kiri, terus input elemen matriks B atau matriks bagian kanan. Terus yang di sini itu ada kondisi, di mana kondisi ini tuh kita disuruh memilih pemberhentian, di mana pemberhentiannya itu yang satu berdasarkan galat, terus yang kedua berdasarkan iterasi. Jika kita pilih pilihan satu itu berdasarkan galat, maka kita akan diminta untuk menginput epsilonnya, besar epsilonnya itu berapa. Tapi kalau misalnya kita pilih dua atau iterasi ini tadi, maka kita akan diminta untuk input jumlah iterasi maksimumnya. Nah, setelah itu, baik setelah kita menginput epsilon maupun input jumlah iterasi maksimumnya, maka kita setelahnya itu akan diminta untuk menginisialisasikan nilai awalnya. Misalnya itu untuk nilai awal xi-nya itu 0. Lalu setelah kita inisialisasi nilai awal, akan dilakukan proses, yaitu proses iterasi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, rumus metode Gauss-Seidel yang udah kita bahas tadi. Nah, setelah dilakukan proses ini akan dicek nih suatu kondisi nih. Di sini akan dicek apakah galat atau epsilonnya tadi itu apakah galatnya itu kurang dari epsilon. Jika kita memilih yang berdasarkan galat, itu akan dicek apakah galatnya itu kurang dari epsilon. Kalau misalnya iya, maka dia akan menampilkan hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya dia enggak, maka dia akan balik lagi ke proses iterasi yang pakai metode Gauss-Seidel tadi. Nah, kalau misalnya kita memilih berdasarkan banyaknya iterasi, maka di sini itu akan dilakukan pengecekan kalau misalnya iterasinya itu udah sesuai sama iterasi maksimum yang kita masukin tadi atau belum. Tapi kalau misalnya belum, dia bakal ke proses iterasi. Tapi kalau dia udah,
maka dia akan menampilkan hasil akhir dari persamaan linearnya tadi. Terus langsung ke end. Penjelasannya ini tadi dia start, ini menunjukkan proses dimulainya program, terus input order matrix n kali n, habis input elemen matrix di sini penjelasannya. Nah, selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode-nya itu ini merupakan pseudocode dari program sistem persamaan lanjar dengan metode Gauss-Seidel tadi. Ini bisa kita lihat di sini, ini pseudocode-nya. Nah, dalam pseudocode atau dalam program SPL dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini tadi itu kita hanya memakai satu function saja, yaitu function Hasnan, yang mana function Hasnan ini tuh merupakan function yang digunakan dalam program untuk memastikan bahwa tidak ada elemen yang dalam array itu elemennya tidak ada yang menghasilkan nilai NaN, yang nantinya itu dapat mengganggu perhitungan lebih lanjutnya. Nah, setiap iterasinya ini tadi, ini functionnya. Setiap iterasinya itu bakalan dicek atau diperiksa apakah elemen array i-nya ini adalah NaN dengan menggunakan fungsi bawaannya yaitu isNaN. Nah, kalau misalnya dia ditemukan elemen yang bernilai NaN, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai true. Yang ini menandakan bahwa ada nilai NaN dalam array. Tapi kalau misalnya jika seluruh elemen dalam array-nya itu telah diperiksa dan tidak ada satu elemen pun yang mengandung NaN, maka fungsinya akan mengembalikan ke false. Selanjutnya itu di sini ada perhitungan manual. Yang mana di perhitungan manual ini kita menggunakan metode Gauss-Seidel. Maka leleran yang terbentuk dari contohnya ini. Contoh order matriksnya ini. Ini adalah order matriks 4 kali 4 dengan menggunakan angka kecil. Nah, leleran yang terbentuk itu ini. Bisa kita lihat di sini. Iterasi pertama itu kita akan menginisialisasikan nilai awalnya terlebih dahulu kan tadi. Kita inisialisasikan untuk nilai awalnya itu 0. Kita inisialisasikan 0 semua, ketemu hasilnya. Nah, maka hasil A1, B1, C1, dan D1 ini tadi tuh akan dipakai di iterasi 2, iterasi 3, dan iterasi seterusnya sampai ditemukan tabel iterasi ini. Nah, dengan melakukan pembulatan 4 angka di belakang koma tadi didapatkan hasil ini, nilai A-nya, nilai B-nya, C, dan D-nya. Oke, selanjutnya yaitu running program. Jadi yang pertama itu ini menggunakan perhitungan program ya, program C++. Jadi yang pertama itu kita deklarasiin dulu file header yang digunakan pada program SPL ini. File headernya itu ada include iostream, include yomanip, include math.h, include stdlib.h using namespace std. Nah, yang mana include iostream ini tadi tuh dia merupakan file header yang digunakan untuk memanggil fungsi cout, cin, dan inline. Nah, kalau yang yomanip ini tuh dia untuk memanggil fungsi setTree pada bagian iterasi. Jadi iterasinya itu dia perlu file header ini. Terus include math.h ini tuh untuk memanggil fungsi operasi matematika. Terus ada include stdlib.h yang mana itu file header yang digunakan untuk memanggil fungsi excite. Nah, using namespace std itu dia berfungsi untuk mendeklarasikan atau memberitahu pada compiler bahwa kita itu dalam program ini memakai semua sintaks yang ada di namespace std. Terus ini langsung aja kita masuk ke kode blocks-nya ya. Nah, oke, kita udah masuk di kode blocks-nya. Jadi yang pertama tadi kan kita udah deklarasiin variabelnya nih, deklarasiin file header-nya nih. Terus abis itu kita di sini di program ini kita itu pakai function yang tadi kita jelasin di pseudocode-nya. Kita pakai function hasNaN yang bertipe data bold. Yang mana fungsi dari function hasNaN itu untuk memeriksa apakah elemen yang ada dalam array-nya itu mengandung nilai NaN atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke integer main. Di sini kita deklarasiin dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program ini. Terus langsung aja kita running. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di tampilan awal itu ini ada mata kuliah metode numerik, terus ini ada nama programnya yaitu sistem persamaan lanjar, terus metode yang digunakan itu metode Gauss-Seidel, terus ada juga ini nama tim kelompok 2, terus dosen pembimbingnya itu Ibu Dr. Anita Desiani SSI MKom. Nah, di sini pada tampilan awal ini kita akan minta untuk memilih nih program ini akan berhenti berdasarkan apa tadi. Kan ada 2 jenis kan tadi tuh, ada yang berdasarkan galat sama iterasi. Misalnya kita pilih yang galat. Nah, kita
enter, terus kita akan diminta memasukkan besar order matriksnya. Kita pakai order matriks 4x4. Selanjutnya itu kita akan diminta untuk memasukkan elemen matriks A. Elemen matriks A ini adalah matriks yang bagian kiri. Misal yang mau kita masukin tadi kan order matriks 4x4 untuk angka kecil. Nah ini itu kita masukin untuk matriks bagian baris pertama, kolom pertama baris pertamanya itu 2. Kita sesuaiin sama ini ya, persamaan matriks ini, min 1 min 2 misalnya 2 min 1 min. Nah, terus setelah kita masukkan elemen matriks A nya, lalu kita diminta untuk input juga elemen matriks B nya. Elemen matriks B ini tuh adalah nilai matriks bagian kanan, ini 3, min 2, 4, dan min 1. Kita inputin 3, min 2, 4, sama min 1. Terus kita enter. Kita diminta untuk memasukkan tebakan awalnya, tebakan nilai awal. Kita inisialisasikan dulu, misalnya 0. Kita enter. Terus kita masukkan epsilon. Kenapa di sini masukkan epsilon? Karena kan tadi kita di sini minta berdasarkan ini kan, pilihan 1 berdasarkan galat, maka kita diminta untuk memasukkan epsilon. Misalnya epsilon yang kita gunakan itu 10 pangkat minus 5, jadi 0,00001. Kita enter. Ini hasil iterasinya. Hasil akhirnya yaitu 3, untuk yang X1 nya itu 3,08163. Terus yang ininya minus 0,0204 ini dan ini. Nah, kita lihat di perhitungan manual kita tadi. Kita kan di perhitungan manual tadi ada ngitung kan untuk matriks order ini 4x4 dengan angka kecil. Kita lihat untuk membandingkan. Nah, ini untuk nilai X1, X2, X3, X4 ini maksudnya ini A, B, C, dan D ya. Jadi nilai A nya itu 3,0803. Ini dia berbeda di, nah ini tadi nih maksudnya kan X1, X2, X3, X4 ini maksudnya ini X1 itu sebagai A, X2 ini sebagai B, X3 C, X4 nya itu D. Nah kita bandingkan nilainya. Untuk nilai A ini tuh 3,0803. Ini kan di perhitungan manual, tapi kalau misalnya di program itu dia 3,08163 kan. Dia cuma beda di beberapa angka di belakang koma aja. Terus yang B nya itu minus 0,205 minus 0,02,04. Terus ini juga hasilnya hampir sama. Ini kalau misalnya yang D ini dibulatin itu kan dia menghasilkan 2 kan. Hasilnya itu hampir sama ya, sama nilai sebenarnya atau nilai yang dihitung berdasarkan perhitungan manual. Nah selanjutnya itu kita akan mencoba untuk memilih jenis pemberhentian berdasarkan iterasi ya. Ini kita pilih 1 ya. Nah ini kita pilih 1 ya. Terus ini kita pilih 1 percobaan dengan cara pengerjaan yang berbeda. Nah terus yang di sini itu kita pilih 2 iterasi. Nah kita masukin di sini iterasi maksimalnya berapa. Iterasi maksimalnya itu adalah 17 misal. Nah kita lihat hasil akhirnya. Ini kan 3,08163. Yang ini 3,08163 ya kan. Nah sama guys, ininya juga 2 kan untuk hasil D nya. Nah oke, udah. Jadi hasil dari program ini dengan menggunakan galat ataupun iterasi itu hasil nilai A, B, C, dan D nya itu sama, nilainya itu konvergen. Selanjutnya itu kita akan menghitung matriks order 4x4 tapi dengan menggunakan angka besar ya teman-teman. Jadi di sini itu kita masukin lagi, misalkan satunya galat, terus order matriksnya 4x4, n-nya 4, kita masukin dia pakai angka besar. Angka besarnya sesuai sama ini ya. Jadi kita udah tentuin dulu persamaan SPL-nya untuk order 4x4 dengan menggunakan angka besarnya, terus kita input ini di sini 80.
kita masukin elemen matriks B atau nilai kanannya itu 100. Untuk yang kedua ini minus 150, 200, dan 250. Kita enter, kita masukin tebakan nilainya 0 sama epsilonnya itu 10 pangkat minus 5. Ini nilai nilai akhirnya. Kita juga ngecek di perhitungan menggunakan aplikasi ya. Jadi nah ini kalau misalnya kita ngitung pakai perhitungan aplikasi, jadi untuk nilai A nya itu 0,85495, ini 0,855075 atau 0,85, ini dibuat jadi 0,85, jadi sama. Yang B juga dia minus 1,01 minus 1,0161. Terus untuk yang nilai C nya atau X3 nya itu 1,02201, 1,022. Terus yang untuk yang D nya ini 1,9389, ini juga 1,9389. Jadi kurang lebih itu hasilnya sama, cuman berbeda beberapa angka di belakang koma. Nah, jadi hasilnya itu adalah konvergen. Terus selanjutnya itu kita akan memilih berdasarkan iterasinya ya. Jadi kita pilih satu ya. Sebentar. Di sini. Kita pilih satu. Terus percobaan dengan cara pengerjaan berbeda ya. 1, habis itu 2 iterasi. Iterasi maksimalnya 9. Nah, kita lihat hasilnya. Kita bandingin. Ini hasilnya itu 0,855075. Ini juga minus 1,01, 1,022, 1,9389. Nah, jadi hasilnya sama ya, baik itu menggunakan galat ataupun menggunakan iterasi. Itu kita akan mencoba untuk matriks orde 8x8 yang mana dia itu dengan menggunakan angka besar. Ini aku udah ada input nilai elemen-elemen matriks ordenya dengan menggunakan angka besar, orde 8x8 ya. Terus udah input nilai awal juga. Terus selanjutnya kita masukin epsilonnya 0,00001. Kita enter. Nah, ini untuk nilai akhirnya kita ada ngitung di sebentar. Nah, kita bandingin di nilai akhirnya dengan hasil menggunakan aplikasi. Dengan aplikasi dia itu 0,608048 kan. Dibuatnya aja 0,601 atau 0,61 ya. Terus untuk yang ini untuk nilai A, yang B nya itu 1,4352, 1,43, 1,21, 1,73. Nah, hasilnya itu sama ya, kurang lebih. Terus kita kalau misalnya mau pakai iterasi misalkan dari 1, terus 1, habis itu 2 iterasinya. Kita masukin iterasi maksimal misalnya 12. Nah, nih, kita bandingin lagi nilainya. Itu 0,60, terus 1,43, 1,21, 1,73, 1,009 atau 1,01, 0,53, 0,91, 1,39. Jadi hasilnya itu baik itu menggunakan perhitungan aplikasi, perhitungan program menggunakan galat ataupun iterasi, itu hasilnya sama. Hasilnya itu sama. Cuman mungkin beda di beberapa angka di belakang komanya. Nah, berdasarkan perhitungan yang udah kita lakuin tadi, baik itu menggunakan perhitungan manual, perhitungan program, maupun perhitungan aplikasi, telah dilakukan ya menggunakan 3 jenis perhitungan di persamaan matriks yang 4 variabel atau matriks dengan menggunakan angka-angka kecil. Itu dia menggunakan 3 jenis perhitungan ya. Tadi ada manual, program, aplikasi, ini dia perbandingannya. Hasilnya tuh kurang lebih sama, cuman beda di belakang angka di belakang komanya aja beberapa. Terus untuk perhitungan matriks 4 yang orde 4x4 dengan menggunakan angka besar itu dia menggunakan 2 jenis perhitungan. Itu menggunakan program dan aplikasi, sama juga hasilnya itu konvergen. Dia cuman beda nilainya itu di angka di belakang komanya aja. Gitu juga pada orde matriks 8x8 orde 8x8 dengan menggunakan angka besar dan angka kecil, itu hasilnya tuh sama, yaitu konvergen.
Nah, kesimpulannya ini berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, baik itu menggunakan perhitungan manual, perhitungan aplikasi, perhitungan program maupun melalui galat maupun melalui iterasi, ini didapatkan hasil perhitungan yang sama, yaitu konvergen. Nah, solusi yang dihasilkan pun dari persamaan matriks orde 4x4 dan juga orde 8x8 yang menggunakan angka kecil ataupun angka besar, ini menunjukkan adanya konsistensi antara hasil perhitungan dan hasil atau nilai sebenarnya. Hal ini tuh dia menunjukkan adanya tingkat akurasi yang tinggi antar pendekatan ini tadi. Nah, serta dengan ini dapat dibuktikan bahwa dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini dapat memberikan solusi yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat presisi yang baik selama sistem itu memenuhi syarat konvergensi. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.